Baiklah anak-anakku sekalian, pertemuan kita kali ini akan membahas bab elastisitas dan hukum. Oke, sekarang langsung saja kita mulai dari elastisitas. Kalian semua sudah pasti tahu yang namanya pena atau pulpen. Karena dalam keseharian pada saat kegiatan belajar mengajar kita menggunakan pena atau pulpen. Nah, pulpen ini ada beberapa jenis. Ada yang di dalamnya menggunakan per atau pegas seperti yang ibu gunakan ini. Nah, pulpen ibu ini menggunakan pegas atau per. Kita buka ya. Nah, ini yang namanya pegas atau per. Perhatikan. Pada saat kita tarik gaya horizontal baik ke kiri ataupun ke kanan, maka pegas ini akan meregang. Begitu juga pada saat kita tekan ke bawah, ya, kita tekan ke bawah, maka dia akan merapat. Kalau kita kasih gaya tekan ke bawah, dia akan merapat. Pada saat gaya kita hilangkan, maka dia akan kembali ke posisi semula. Jadi pada saat kita lepaskan, kita hilangkan gaya yang kita berikan, maka dia akan kembali ke posisi semula. Kemampuan benda untuk kembali ke posisi semula itu disebut dengan elastisitas. Banyak sekali benda yang bersifat elastis. Selain per atau pegas, ada juga yang namanya karet, ya. Nah, karet gelang. Karet gelang ini bersifat elastis karena pada saat kita beri gaya, dia akan meregang. Kemudian gaya kita hilangkan, maka dia akan kembali ke posisi semula. Nah, kemudian contoh lain lagi adalah neraca pegas. Ini yang namanya neraca pegas. Kalau kita beri beban, maka dia akan bebannya akan tertarik ke bawah, dan pada saat gayanya kita hilangkan, maka dia akan kembali ke posisi semula. Lawan dari sifat elastis adalah plastis. Untuk sifat plastis itu adalah benda tidak kembali ke posisi semula walaupun gaya sudah dihilangkan. Pada umumnya, benda yang ada di muka bumi ini mengalami perubahan bentuk atau deformasi. Karena apabila dia diberikan gaya, maka gayanya dihilangkan, dia akan kembali ke bentuk posisi semula. Pada umumnya itu benda elastis pasti bersifat plastis. Contohnya, pegas atau per yang ibu gunakan pada pena tadi, apabila kita berikan gaya terus-menerus, dia bisa jadi pada saat mencapai batas maksimal, dia sudah melewati titik maksimal atau yang disebut dengan batas elastisitas. Nah, pada saat kita tarik terus-menerus, ada dua kemungkinan benda tersebut bisa dia langsung bersifat plastis, tidak kembali ke posisi semula pada saat kita tarik. Bisa juga dia putus kalau dia sudah melewati batas maksimal. Jadi intinya, benda yang bersifat elastis pasti memiliki sifat plastis kalau dia diberikan gaya yang melampaui batas elastisitas benda. Gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan tegangan atau stres dan regangan atau strain yang berupa perubahan panjang dari benda tersebut. Jadi modulus elastisitas secara matematis dapat kita buat persamaannya menjadi modulus elastisitas sama dengan tegangan atau stres dibagi dengan regangan. Sifat elastisitas suatu benda ada batasannya, dan besar gaya yang diberikan suatu benda akan sebanding dengan pertambahan panjang benda tersebut. Kesimpulan ini awalnya dikemukakan oleh Robert Hooke melalui percobaan pegas hingga akhirnya kita kenal dengan hukum Hooke. Bunyi hukum Hooke yaitu bila gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan sebanding dengan gaya tariknya, yang secara matematis F sama dengan K kali delta X. F itu menyatakan gaya, K konstanta pegas, dan X adalah pertambahan panjang pegas. Saat pegas ditarik suatu beban dengan gaya F, pegas memberikan gaya pada beban besarnya dengan sebanding dengan gaya
penariknya, tetapi arahnya berlawanan dengan hukum 3 Newton. Gaya ini kita sebut dengan gaya pemulih. Makanya secara matematis dituliskan dengan persamaan F sama dengan min K kali delta X. Demikianlah penjelasan materi tentang elastisitas dan hukum Ohm pada hari ini. Kita lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.